Jadi apabila nilainya itu berada di antara 1 dan 2%, maka yang muncul adalah warna merah. Di sini ya, 1%. Kemudian bila dia berada di antara 2 dan 3%, maka muncul warna kuning. Di sini ya, ini berada di antara 2 sampai 3%. Kemudian apabila dia lebih dari 3%, maka muncul warna hijau. Kita bisa lihat di sini ya. Ini warnanya hijau karena persentasenya lebih dari 3%. Halo teman-teman, jumpa lagi di Eva Agus Channel ya. Kita akan melanjutkan lagi video tutorial Microsoft Excel-nya ya. Yang akan kita bahas kali ini masih mengenai custom formatting ya teman-teman. Ini adalah video kedua yang merupakan lanjutan dari video tutorial custom formatting bagian pertama. Jika kalian belum nonton video custom formatting yang bagian pertama, kalian bisa lihat link videonya di bagian deskripsi ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan video tutorial custom formattingnya di Microsoft Excel bagian kedua ini, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian, buat kalian yang serius mau belajar, file materi ini bisa kalian download ya. Untuk linknya sudah saya sertakan di bagian deskripsi juga. Oke, kita akan flashback dulu sebentar ke video tutorial custom formatting bagian pertama ya teman-teman. Untuk tipe pertama custom formatting yang telah kita pelajari adalah bentuk sederhana untuk menampilkan angka positif dan angka negatif dengan menggunakan simbol. Kemudian untuk tipe kedua, kita telah belajar menggunakan custom formatting untuk menampilkan angka dan simbol dalam satu kolom. Jadi yang pertama tadi dalam bentuk dua kolom, yang kedua dalam satu kolom ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang tipe ketiga ini, sekarang kita akan belajar untuk menampilkan simbol, menggunakan font untuk menampilkan simbolnya. Untuk referensi font yang berbentuk simbol, sudah saya sediakan referensinya ya, di bagian sheet font ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Kita pilih simbol yang terkait dengan data kita nanti. Karena kita mau menampilkan simbol naik dan turun, saya akan memilih font di Wingding 3 ya nanti. Untuk melihat hurufnya, kita bisa melihat di bagian formula bar. Di situ terlihat huruf P untuk arah panah naik ya, dan huruf H untuk arah panah turun. Sekarang kita kembali ke sheet custom formatting 2 ya teman-teman. Kita hitung selisih antara aktual penjualan dengan target penjualan ya teman-teman. Kita akan coba rubah hurufnya dulu menjadi Arial ya. Nah, kita hitung selisih antara aktual penjualan dengan target penjualan ya teman-teman. Tinggal kita kurangkan saja. Sel C5 dikurangi dengan sel D5. Kemudian kita copy formulanya dengan cara meletakkan kursor di pojok kanan bawah sel sampai muncul tanda plus warna hitam. Kemudian kita tarik ke bawah ya teman-teman. Sekarang kita akan buat custom formattingnya. Kita blok dulu rank yang akan dibuat custom formattingnya. Kemudian tekan Ctrl dan angka 1 ya teman-teman. Setelah dialog box format cell muncul, pilih custom. Kita hapus dulu argumen yang sudah ada. Sekarang kita ketik kurung siku buka, color 43, kurung siku tutup, kemudian tanda petik, huruf P, kemudian tanda petik, ini untuk argumen nilai positif ya, kemudian kita beri separator, kemudian kita ketik kurung siku buka, kemudian red, kemudian kurung siku tutup, kemudian tanda petik, kemudian huruf H. Ini untuk argumen angka negatifnya. Kemudian pilih OK. Lalu di bagian font, kita ganti fontnya ya teman-teman menjadi Wingdings 3 ya. Kemudian kita enter. Sudah jadi ya teman-teman.
Kalau kalian mau memperbesar hurufnya, tinggal pergi ke bagian font. Kita perbesar menjadi misalkan 12 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan untuk tipe yang keempat ya teman-teman. Di tipe keempat ini kita akan mencoba untuk menambahkan kondisi atau kriteria tertentu di custom formatting yang kita buat. Saya akan menambahkan kriterianya yaitu apabila persentase kenaikannya di atas 1%, maka akan muncul simbol lingkaran hijau. Apabila persentase penurunannya di bawah minus 1%, maka akan muncul simbol lingkaran merah. Apabila tidak memenuhi keduanya, maka tidak muncul simbol apapun. Untuk membuat custom formatting tipe keempat ini, kita akan buat dulu persentase deltanya ya teman-teman. Dengan cara membagi penjualan aktual sel K5 dibagi dengan target penjualan di sel L5, kemudian kita minus 1. Formatnya kita rubah dalam bentuk persentase ya, tinggal menekan tombol persentase di bagian tab home di section number ini. Kemudian angka di belakang komanya kita tambahkan 2 angka ya teman-teman. Kemudian kita copy formulanya dengan cara meletakkan kursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam. Kemudian klik 2 kali pada mouse. Kita kasih header delta percentage. Kemudian di kolom N kita akan buat lagi persentase deltanya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kita ubah menjadi percentage, kemudian angka di belakang komanya kita tambahin. Kemudian kita copy dengan cara meletakkan kursor di bagian pojok kanan bawah, kemudian klik kiri 2 kali pada mouse. Dengan posisi ring yang sudah terblok, kita tekan Ctrl dan angka 1. Kemudian kita pilih custom. Oke, kita akan buat argumennya ya. Ketikkan kurung siku buka, kemudian color 43, kemudian kurung siku tutup. Nah, untuk menambahkan argumen atau kriteria tadi, kita beri tambahan di sini kurung siku buka, kemudian tanda lebih besar, kemudian kita beri 0,01 untuk mewakili 1%. Kemudian kurung siku tutup. Kemudian kita beri huruf P. Kemudian di dalam tanda petik ya. Ini untuk argumen angka yang positif. Kemudian untuk argumen angka negatif, kita ketikkan kurung siku buka, kemudian ketik red, kemudian kurung siku tutup, kemudian kita buat argumennya tadi kurung siku buka, kemudian tanda kurang dari minus 0,01, kemudian kurung siku tutup, kemudian kita tambahkan huruf I dalam tanda petik ya. Kemudian apabila tidak memenuhi keduanya, akan saya beri warna putih. Makanya saya akan ketikkan di sini white. Lalu kita pilih OK. Dengan kondisi ring yang masih terblok seperti ini, kita ubah fontnya ya teman-teman menjadi Wingdings 3. Kemudian kita perbesar hurufnya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Kita buat dulu headernya ya. Yaitu apabila lebih dari 1%, kemudian atau kita tekan ALT dan Enter, kurang dari minus 1%. Nah, seperti ini. Jadi yang hijau mewakili kondisi yang pertama yaitu lebih dari 1%. Kemudian untuk yang merah mewakili kondisi yang kedua yaitu kurang dari minus 1% ya teman-teman. Kemudian bagaimana ya jika kriteria yang kita dibuat itu positif semua? Misalkan jika kenaikannya antara 1% sampai dengan 2%, maka muncul simbol kotak merah.
Kemudian jika kenaikannya antara 2% sampai dengan 3%, maka muncul simbol kotak kuning. Terus terakhir jika kenaikannya di atas 3%, muncul simbol kotak hijau. Jadi ada 3 kondisi. Untuk membuat custom formatting dengan kriteria tersebut, kita akan hitung dulu delta persentasenya lagi ya. Seperti di kolom N, yaitu kita bagi aktual penjualannya dengan target penjualannya, kemudian minus 1. Kita ubah menjadi percentage, kemudian kita buat angka di belakang komanya ada 2 ya. Kemudian kita copy ya teman-teman, dengan cara meletakkan kursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian kita klik kiri di mouse 2 kali. Setelah selesai menghitung delta persentasenya, kita perlu trik ya teman-teman ya, dengan bantuan rumus if. Kita ketikkan rumus if-nya seperti ini ya teman-teman. Sama dengan if kurung buka, kemudian ini formula tadi, formula delta persentasenya, kemudian kita tambahkan argumen yang kita inginkan tadi, yaitu apabila dia berada di antara 1% dan 2%, maka kita berikan nilai minus 1. Caranya, kita gunakan N, terus kemudian kita gunakan tanda lebih besar, kemudian sama dengan, kemudian kita tulis di sini 1%. Kemudian untuk yang kedua, kalau dia kurang dari 2%, kita copy rumus delta percentage-nya, kemudian kita paste ya. Kemudian kita beri tanda kurang dari 2%. Ini untuk mewakili argumen yang pertama ya. Di sini kita beri angka minus 1. Ini untuk mewakili kriteria yang pertama. Kemudian untuk kriteria yang kedua, kita tambahkan lagi if dengan cara yang sama ya. N sama rumusnya, kita copy aja. Kemudian kita paste dengan Ctrl V. Di sini kita ubah nilainya. Jadi dari 2% kemudian kurang dari 3%. Kemudian untuk kriteria ini kita berikan nilai angka 0. Kemudian untuk kriteria yang ketiga tadi apabila lebih dari 3% ya, kita buat rumusnya yaitu dengan cara if kurung buka, kita copy lagi rumusnya ya. Copy. Kemudian paste. Di sini kita beri angka 3% ya. Kemudian apabila seperti ini saya kasih nilai 1, dan apabila tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka saya akan memberikan kriteria yaitu huruf D. Ini mewakili teks ya teman-teman ya. Kemudian kita enter ya setelah memberikan kurung tutup 3 kali. Seperti ini. Kemudian kita copy formulanya dengan cara meletakkan kursor di pojok kanan bawah di sel ini, kemudian kita klik 2 kali pada mouse. Formatnya bisa kita ubah ya menjadi number. Ini sudah sesuai dengan rumus if yang kita inginkan. Baru setelah ini kita tambahkan custom formattingnya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita kasih header dulu ya, yaitu apabila dia di antara 1% kurang dari sama dengan ya D, terus kemudian kurang dari 2%, atau ya kita tekan Alt Enter, atau Alt Enter, dia berada di antara 2% dan 3%. Kemudian atau lagi kita tekan Alt Enter lagi, kemudian dia lebih dari 3%. Ya kriterianya ya. Sekarang untuk membuat custom formattingnya, kita pilih dulu simbolnya teman-teman ya. Simbolnya kita lihat di bagian sheet font lagi. Kemudian untuk simbol kotak, saya akan milih di bagian font wingding ini ya. Kita akan memilih untuk huruf N teman-teman. Ya ini untuk huruf N ya. Kita akan pilih huruf N untuk mewakili kotak. Kemudian kita kembali ke sheet custom formattingnya teman-teman ya. Kemudian kita blok ring yang akan dibuat custom formattingnya.
Setelah itu kita tekan Ctrl dan angka 1. Kita pergi ke bagian custom. Kemudian kita mulai buat argumennya teman-teman ya. Argumennya sederhana aja karena kita tadi sudah menggunakan rumus if ya. Kita akan menggunakan argumen yang sederhana seperti ini. Kita hapus dulu argumennya sudah ada. Kemudian kita tekan kurung siku buka. Kemudian kita ketik color 43. Ini untuk mewakili argumen angka positif. Di sini kita cukup berikan tanda petik N tanda petik. Kemudian kita berikan separator. Untuk nilai negatif kita berikan warna merah ya. Ini untuk mewakili angka -1 tadi. Kemudian tanda petik N tanda petik. Kemudian untuk warna kuningnya, ini mewakili angka 0 tadi. Kita berikan warna yellow. Kemudian apabila tidak memenuhi ketiganya, saya akan beri warna white. Jadi ini untuk argumen angka positif, angka negatif, angka 0 ini untuk teks. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ubah fontnya menjadi Wingdings teman-teman ya. Kemudian tekan enter ya. Oke. Kemudian kita perbesar menjadi 12 ya. Atau kalau mau ya 16 juga nggak apa-apa. Sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi ini sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi apabila nilainya itu berada di antara 1 dan 2%, maka yang muncul adalah warna merah. Di sini ya 1%. Kemudian bila dia berada di antara 2 dan 3%, maka muncul warna kuning. Di sini ya, ini berada di antara 2 sampai 3%. Kemudian apabila dia lebih dari 3%, maka muncul warna hijau. Kita bisa lihat di sini ya. Ini warnanya hijau karena persentasenya lebih dari 3%. Dan kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak akan dimunculkan. Yang negatif-negatif ini tidak muncul ya nilainya teman-teman ya. Kosong. Oke, demikian ya teman-teman ya. Tutorial tentang cara menggunakan custom formatting di Microsoft Excel untuk bagian 2. Kemudian apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!